Bentar. Sip. Udah Bu Mimin. Udah Bu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada acara BBE ini, yaitu Bincang Bintang Edukasi yang bersama narasumber kita yaitu Ibu Rahayu Dwi Utami MPD dengan tema yaitu pengenalan sex education untuk anak usia dini. Telah hadir di antara kita yaitu para pengurus NSINTK yang saya hormati. Selamat datang dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Kemudian juga Ibu narasumber kita yaitu Ibu Rahayu Dwi Utami MPD yang saya hormati. Selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Juga rekan-rekan semua para peserta BBE pada siang hari ini, selamat siang dan selamat datang. Semoga kita semua selalu diberi limpahan kesehatan dan keberkahan dalam hidup ini. Baik, kegiatan hari ini yaitu BBE yang ke-11, ya merupakan salah satu kegiatan, rangkaian kegiatan dari Ikatan NSINTK yang insya Allah akan selalu diselenggarakan untuk menebar manfaat bagi semua, untuk kegiatan saling berbagi untuk kita semua, demi kemajuan dan peningkatan kompetensi kita selaku para pendidik PAUD, para praktisi PAUD di Indonesia ini. Baik, untuk hari ini selain ada materi yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Rahayu atau Ibu Lulu ya, yang lebih enak disapanya lebih ya, terasa lebih dekat ya Bu Lulu ya. Juga akan ada pemaparan beberapa informasi yang mengenai rangkaian kegiatan menuju 1 tahun Ikatan NSINTK yang akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris 1 Ikatan NSINTK yaitu Ibu Mimin. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada Ibu Mimin untuk melanjutkan penjelasan mengenai rangkaian kegiatan 1 tahun Ikatan NSINTK. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada hari ini bertepatan di hari Minggu, di hari libur, di hari keluarga, kita semua bisa berkumpul kembali di room Maya ini, ya, di acara Bincang Bintang Edukasi BBE di episode ke-11. Alhamdulillah Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan pada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita saya mengucapkan selamat datang kepada para sahabat-sahabat hebat di seluruh tanah air ya.
Ya, meskipun ini diwakili dengan baru beberapa teman yang masuk, ada baru 27 partisipan ya, luar biasa, alhamdulillah, tidak apa-apa ya, nggak penting banyaknya, tapi manfaatnya yang harus kita pegang ya. Ibu Ketua Ikatan Narasumber Instruktur Nasional, hari ini mohon izin tidak bisa menghadiri acara BBE karena ada di kegiatan di sebelah ya. Ikatan NSIN ini bekerja sama dengan Sultra apa Bu Fin? Ya, pembukaannya hari ini bertepatan waktunya juga sama ya. Jadi ada di room sebelah begitu ya. Mohon izin, jadi diwakilkan saja kepada saya. Ya. Para pengurus inti yang saya hormati, semoga semuanya diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para korwil di seluruh Nusantara 34 provinsi ini mewakili karena beberapa korwil juga banyak yang ikutan kegiatan pelatihan di room sebelahnya. Jadi mohon maaf ya untuk PBE kali ini agak sepi gitu ya. Terus para sahabat-sahabat anggota ikatan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, sungguh luar biasa ya semangatnya, energi semangatnya masih terus hadir gitu ya. Dan hari ini, BBE kali ini, yang ke-11 ini, ada beberapa teman juga, ada beberapa sahabat juga yang di luar anggota ikatan, tidak apa-apa ya, kita saling berbagi, saling memberi manfaat satu sama lainnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya ya. Termasuk tadi ada Ibu Ageng ya, Bu Haji Rita Sirti Maryam ya, terima kasih. Kami ucapkan ya, kepada yang hadir semuanya, ucapkan jazakumullah khairan katsira. Subhanallah, ada Pak Sony Budiman, konsultan kita ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya atas kehadirannya ya. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira ya. Terima kasih Pak Sony, konsultan Ikatan NSINTK ya. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Baik, saya akan menyampaikan ya, tidak terasa Ikatan Narasumber Ikatan NSINTK ini sebentar lagi bulan depan ya, bertepatan tanggal 19 Desember gitu ya, waktu pertama kali kita dibuat itu sekarang sudah mau menjelang 1 tahun ya, tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah kami semua ya, termasuk dari pengurus inti gitu, mau mengadakan kegiatan gebiar 1 tahun milad 1 tahun Ikatan NSINTK ini yang diadakan dengan cara virtual ya. Ada beberapa kegiatan. Yang pertama kegiatan rancangan kegiatannya yang pertama lomba video pembelajaran ya. Mungkin sudah para sahabat-sahabat anggota INS ini sudah ada informasinya ya dari para korwil semuanya, sudah di-sharekan. Terus yang kedua ada lomba penampilan budaya ya. Penampilan budaya di situ ada 2 kategori. Yang pertama duet lagu, yang kedua tari budaya. Terus yang ketiga ada lagi ini kalau menulis kisah inspiratif tidak dilombakan ya, tapi siapa yang mau ya menuangkan karyanya dengan bentuk tulisan ya. Alhamdulillah sekarang sudah menuju buku kedua ya, buku ke-1-nya sudah full ya. Buku 3 Bu Mimin. Oh, ketiga, Masya Allah, ternyata tuh saya lost. Ya, alhamdulillah ya, sekarang menuju buku ketiga. Berarti sudah sekitar 80, 70, 80 ada? 80 ya. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Semoga makin berkah ya Ikatan NS ini, Ikatan NSINTK ini luar biasa. Insya Allah akan dibukukan dengan judul 0 km ya, judul bukunya, judul antologi bukunya, kisah inspiratif. Ya, semoga teman-teman yang belum
mengirimkan naskahnya ikut juga ya berkontribusi kepada Ikatan NSI NTK karena itu betul-betul hasil karyanya akan dituangkan dan ber-ISBN insya Allah gitu ya. Adapun ada satu lagi ya rancangan kegiatan nanti pada saat pada saat milad kita ada baksos ya baksos ya. Terus ada lagi, ini ada beberapa kegiatan, ada lagi kolase Maras Ikatan, namun itu tidak dilombakan juga kalau Maras Ikatan, tapi nanti ada pilihan dari divisi penanggung jawabnya sudah disiapkan ya. Nah, adapun tema yang akan diangkat sama Ikatan NS itu yaitu edukasi budaya 2 menggapai mimpi, insya Allah ya. Makin berkah ya buat kita semuanya, makin bermanfaat tujuan kita dengan adanya Ikatan NSI NTK ini tiada lain dan tiada bukan salah satunya memang yang paling pokok dan pentingnya ingin terus belajar dan belajar ya, meningkatkan kompetensi diri kita supaya jauh lebih baik lagi gitu. Jadi tidak hanya jalan di tempat begitu ya, insya Allah ya. Nah, mohon himbauannya dari pengurus inti, terutama dari kepada para sahabat-sahabat Ikatan yang ada di seluruh tanah air, untuk mengikuti program-program lomba yang sudah tadi saya sebutkan ya. Jadi lombanya ada 3. Yang pertama membuat video pembelajaran ya. Nanti juknisnya kan sudah ada di share juga di grup ya. Terus lomba tadi duet lagu dan tari daerah ya, tari budaya itu terbuka untuk umum, silahkan ya bagi teman-teman yang ada di room ini share seluas-luasnya supaya Ikatan NSI NTK ini jauh lebih berkah, siarnya jauh lebih bermanfaat ya bagi sahabat-sahabat semuanya, insya Allah gitu. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan ya. Itu Bu Rita baru masuk ya, alhamdulillah sudah pindah ke room ini. Ya, terima kasih Bu Rita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Ini saya buka 2 room. Ya. Ini yang sebelah room Microsoft Sultra Cerdas, sebelah kanan Ikatan NSI NTK dengan BBE-nya yang selalu dirindukan. Baik, terima kasih, terima kasih ya, sama-sama Teh Rita ya, selamat berpancen tugas juga ya Bu Rita di sebelah. Ya, semoga kita semuanya diberikan keberkahan dan diberikan kelancaran pada saat nanti milad Ikatan NS ini, insya Allah akan dilaksanakan di hari H-nya pada tanggal 21 Desember hari Senin ya, dan akan diisi dengan webinar ya. Kita ini insya Allah akan diisi juga materi dari WI dari Pempat-TK insya Allah. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga BBE episode yang ke-11 ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan apapun gitu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mimin yang sudah menjelaskan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan menuju 1 tahun Ikatan NSI NTK. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bersama akan terlaksana sesuai rencana dan dengan lancar. Amin ya, mudah-mudahan. Baik, selamat datang tadi kepada Ibu Ketua NSI NTK. Alhamdulillah sudah berkenan hadir dengan 2 kegiatannya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Teh Rita. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Soni yang sudah hadir pula di room ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk semuanya yang baru bergabung. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke pemaparan materi yang akan disajikan oleh Ibu Lulu. Namun sebelumnya saya perkenalkan beliau
adalah seorang praktisi PAUD ya, merupakan INTK dari Sumatera Utara. Beliau juga seorang dosen, kemudian juga asesor juga ya Bunda ya, begitu banyak prestasinya juga Bunda. Kemudian juga Wakil Sekretaris Asosiasi Prodi PAUD Indonesia, Masya Allah luar biasa. Dan sebenarnya saya ingin menayangkan, apa diperbolehkan? Itu yang biodata lengkapnya. Gimana Bu Lulu? Kalau tidak perlu? Belum dibuka Bu? Ya Bu? Baik. Izinnya yang share screen dari Bunda aja gitu. Oh, yang share screen tadi saja, yang awal saja. Iya. Silakan Bunda. Selamat bergabung Bu Rahayu. Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber kami. Sama-sama Bunda Rita, salam kenal ya Ibu Ketua Ikatan NSI-NTK, senang bertemu dengan Ibu walaupun dalam kondisi virtual. Iya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, apa sudah tampak di layar? Sudah ya. Sudah Bunda. Baik. Kelihatan. Iya. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Masya Allah ya, narasumber kita ini ternyata sangat-sangat luar biasa. Di sini saya tadi sudah baca, beliau nama lengkapnya Ibu Rahayu Dwi Utami, SE, SPD, MPD. Bunda tambah lagi ya nanti. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Tempat tanggal lahirnya Binjai 18 Februari 1981. Oh, ternyata kita satu usia, Teh Mimin. Ya, alhamdulillah. Ya. Angkatan tahun lahirnya ya. Iya, betul. Pekerjaannya dosen tetap di Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Wah, alhamdulillah ya, hebat sekali. Alamatnya yaitu di Jalan Tanjung Pura nomor 721 Dusun Sukamaju, Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Nomor telepon beliau 0813 6179 6284 dan emailnya dwirahayu957@gmail.com atau dwirahayu@dosen.pancabudi.ac.id ya. Pendidikan formalnya, ternyata betul beliau sarjana S1-nya di Universitas Islam Sumatera Utara Ekonomi Manajemen SE ya Bunda, kemudian S1 STKIP Budidaya Binjai Bimbingan Konseling, S2-nya Universitas Negeri Medan Pendidikan Dasar Konsentrasi PAUD. Wah, Masya Allah. Kemudian pendidikan non formalnya di sini 2008 pelatihan komputer, kemudian 2011 pelatihan sertifikasi guru, 2015 pelatihan instruktur nasional, 2017 replacement INNS, kemudian 2017 asesor, wah Masya Allah, kemudian 2018 pelatihan menulis, 2020 pelatihan asesor kompetensi, 2020 pelatihan service excellent, Masya Allah ya. Pengalaman bekerjanya sebagai pendidik di TK YPIS Maju Binjai, kemudian kepala sekolah di tempat yang sama, kemudian dosen STAI Al-Ish Lailiyah Binjai ya 2017 sampai 2018, kemudian tutor PG PAUD UT 2018 sampai 2019, kemudian dosen Universitas Pancabudi Medan 2017 hingga sekarang. Ini mata kuliah yang pernah diampuhnya, Masya Allah ya. Kemampuannya juga TOEFL-nya 520 Teh Mimin. Tapi itu luar biasa bagi saya ya melihatnya. Penghargaannya di sini, Masya Allah, juara 1 kepala sekolah berprestasi Kecamatan Binjai Utara. Kemudian 2015 juga juara 1 kepala sekolah berprestasi Kota Binjai. 2017 juri kepala sekolah TK berprestasi di Kota Binjai. 2018 terbaik 8 asesor dan Ban PAUD dan PNF Sumatera Utara 8 terbaik, Masya Allah. Selamat. Kemudian 2019
terbaik 1 asesor ban PAUD dan PNF Sumatera Utara. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita ini. Kemudian juga sebagai narasumber di banyak kegiatan ini ya, bisa dilihat dari 2019 sampai 2020. Jadi tidak ya Bu Pini, kita mengundang beliau di sini dan mudah-mudahan di kegiatan yang lainnya Bunda masih bersedia memberikan materi-materi kepada kami ya Bunda. Insya Allah, Bunda. Baik, Insya Allah. di sini sudah tampak ya seminarnya juga di sini sekali. Masya Allah, luar biasa Bu Mimin. Wah, beliau juga berpengalaman menulis buku di sini. Ada antologi dosen menulis, Masya Allah 2017 ya. 2018-nya antologi Kapita Selekta Pendidikan menelaah fenomena dari berbagai disiplin ilmu. Wah, hebat sekali. Artikel juga di sini, penelitian juga, dan organisasinya, Masya Allah. 2015 sampai 2020 di bidang pendidikan gabungan organisasi penyelenggara TK Indonesia atau GOP TKI Kota Binjai. Kemudian 2016-2020 Wakil Sekretaris IG TKI Kota Binjai. 2017-2021 Bendahara Pengurus Cabang Wadokai Kota. 2019-2023 Wakil Bendahara Pengurus Provinsi Wadokai Sumatera Utara. Kemudian 2020-2025 anggota Ikatan NSI/NTK. 2020-2025 bidang pengawas Yayasan Pengurus Ibu Sujai. Masya Allah, terima kasih Bunda. Luar biasa, selamat. Saya bangga, kami bangga. Ternyata memang luar biasa ya para anggota Ikatan NSI/NTK ini. Alhamdulillah kita sangat-sangat bangga dan disinilah wadah kita untuk saling berbagi karena seperti yang kita tahu bahwa ilmu itu tidak akan habis ketika dibagikan, malah akan bertambah ya Bunda ya. Alhamdulillah, terima kasih kesediaannya di hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan Bunda untuk memaparkan materi di mana hari ini adalah pengenalan Sex Education untuk anak usia dini ya temanya, dan saya kira ini tema yang sangat-sangat bagus untuk kita semua di mana kita memang praktisi PAUD tapi tetap pengenalan seks itu harus kita kenalkan sejak dini. Karena apalagi dengan sekarang ini anak-anak bisa mengakses berbagai informasi ya Bunda, terutama YouTube. Ketika anak membuka YouTube mungkin main game tapi iklan-iklan yang mungkin tidak sengaja mereka buka. Nah itu dampaknya akan ada tentu saja ya Bunda ya. Nah ketika mereka bertanya kepada kita orang tua atau kita sebagai guru, kita kadang suka bingung menjelaskan, suka bingung untuk harus seperti apa nih, dari mana dulu gitu ya menjelaskannya. Nah mudah-mudahan kebingungan-kebingungan itu bisa kita dapatkan solusi di hari ini sesuai dengan tema kita hari ini ya Bunda. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Lulu ya untuk memulainya. Baik, silakan. Ya, terima kasih Bunda Juwaria, luar biasa ya moderator kita ini. Baiklah, saya langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Ikatan NSI/NTK Indonesia ya, Ibu Rita Nurunisa. Senang sekali bertemu dengan Ibu dan para pengurus ya, seluruh pengurus Ikatan NSI/NTK ya. Kemudian ada Bapak konsultan ya, Pak Sony Budiman. Sesungguhnya saya sebenarnya besar-besar dari IN, Bun. Jadi kemampuan berbicaranya itu terasa ketika menjadi TK, ya kan? Benar ya, Bun ya? Artinya ketika kita menjadi guru TK itu dihargainya itu ketika ada kegiatan program dari P4TK Bandung itu, Bun. Mulai diliriknya ya, di situ kemudian mungkin bakat-bakatnya terasah di situ ya di NTK ini. Alhamdulillah, salawat dan
Puji syukur Mela sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita semua masih diberi kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam kondisi virtual seperti ini ya, dalam kegiatan bincang bintang edukasi. Sebenarnya saya belum bintang-bintang kalinya ini Bun. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan ya melalui adik saya, dia Umi Atina Sution ya, untuk mengisi ya kegiatan BBE ini dari Sumatera Utara. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat dari beliau dapat menyertai kita sampai yaumil akhir tiba. Baik Bunda, mungkin bisa saya minta bantu ya Bun di share materi saya Bun. Ya, kenapa saya mengambil materi ataupun tema tentang pengenalan sex education ya anak usia dini, di mana tubuhku aset berhargaku. Karena ini menjadi tanggung jawab moral untuk kita semua, baik sebagai pendidik, sebagai orang tua tentunya ya, karena hal ini sebenarnya berangkat dari keprihatinan saya, kemirisan akan maraknya kasus kekerasan maupun pelecehan seksual yang terjadi terutama di kalangan anak-anak ya, di mana kasus-kasus dan pelecehan seksual tersebut terjadi karena memang ketidaktahuan atau keminiman ya dari pengetahuan yang memang anak usia dini masih dalam tahapan keterbatasan dalam berpikir seperti itu. Maka dari itu peran kita ya baik sebagai pendidik maupun sebagai orang tua di sini sangat besar sekali di dalam memberikan pengetahuan awal ataupun pengetahuan dasar terkait dengan pengenalan sex education ini untuk anak-anak kita ya maupun siswa-siswa kita tentunya. Nah, mengapa harus dikenalkan dari sejak dini Bunda? Karena memang yang pertama itu adalah untuk mengantisipasi kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Ketika anak tidak memiliki pengetahuan dasar ataupun tidak memiliki pemahaman dasar tentang seperti apa sex education itu, maka mereka menjadi korban ya dari perilaku yang menyimpang itu sangat besar sekali seperti itu. Kemudian juga dari kegiatan mengenalkan sex education kepada anak ini juga nantinya kita akan mengajarkan kepada anak bahwa mereka memiliki bagian-bagian tubuh yang penting yang memang harus dijaga, yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Kemudian dari kegiatan pengenalan sex education sedini mungkin ini nantinya juga menjadi sebuah pintu gerbang bagi anak untuk mereka berperilaku dan berperan sesuai dengan gendernya. Artinya di sini kita menjadi pendamping untuk mereka bisa berperan sebagai sesuai dengan gendernya, yaitu kalau misalnya anak perempuan kita harus mengangkat sisi femininnya dan anak laki-laki lebih ke sisi maskulinnya, karena memang ada beberapa ya potensi-potensi bawaan yang memang sudah terbawa di dalam diri anak tersebut yang ketika kita tidak mempersiapkan dengan baik, maka potensi itu nanti akan berkembang dan itu bisa menyimpang gitu terkait dengan gendernya. Memberikan edukasi seksualitas. Artinya edukasi seksualitas di sini adalah kita memberikan pemahaman kepada anak tentang bagian-bagian tubuh yang memang boleh disentuh ataupun tidak disentuh oleh orang lain, ya, yang memang tidak boleh dipegang oleh orang lain, dan kita juga mengajarkan kepada anak untuk anak mereka bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian menjadi imun bagi anak. Artinya ketika kita memberikan pemahaman, pengetahuan, ataupun pengenalan tentang education sedini mungkin kepada anak, maka hal ini akan membantu anak untuk mereka bisa membentengi diri mereka. Ya, jadi resiko untuk mereka mengalami kekerasan ya ataupun pelecehan seksual itu akan minim gitu di kemudian hari. Lanjut Pun.
Nah, ini juga yang menjadi dasar ya. Saya mengambil data dari sumber Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak ya, bahwasannya ada pernyataan dari Menteri PPA ya, Igusti Ayu Bintang Darmawati yang menyatakan bahwa sejak Januari hingga Juni, nah ini saya ambil datanya Januari hingga Juni 2020 terdapat 3.928 kasus kekerasan terhadap anak, apakah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, tapi hampir 55% memang itu terjadi kekerasan seksual. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semuanya bersama, karena kita ketahui bersama bahwasannya anak usia dini itu merupakan aset. Anak usia dini merupakan investasi jangka panjang kita. Anak usia dini merupakan generasi penerus kita. Anak usia dini merupakan generasi emas kita di masa yang akan datang. Maka oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab kita semua bersama untuk bisa meminimalisir kekerasan, pelecehan yang terjadi utama masyarakat, khususnya di lingkungan terdekat kita. Berikutnya, Bun. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat ya. Tetapi di sini saya hanya ambil satu karena ini sempat menggegerkan dunia ya. Di Fort Worth, Texas, Amerika pada tahun 2001 pernah terbongkar situs porno anak-anak yang dikelola oleh Thomas Reddy yang bekerjasama dengan orang Indonesia. Sebelumnya penelitian yang dilakukan oleh Roman dan Adria di Kuta dan Legian, Bali juga menemukan bahwa sebagian anak jalanan telah menjadi objek seksual para pedofil dari luar negeri. Jadi hal ini sangat miris sekali ya kita melihat, karena sesungguhnya predator seks itu berkeliaran di mana-mana, Bun. Dan ini tidak bisa terdeteksi dan tidak bisa teridentifikasi. Karena memang tidak terlihat, ancaman, kemudian juga predator tersebut terhadap anak-anak kita. Tapi memang hal ini terjadi di dunia, terutama di negara kita. Kasus pedofil ini ya merupakan jenis ya yang menyukai anak-anak ya, di mana anak-anak itu menjadi fokus perhatian mereka untuk orientasi seks mereka yang menyimpang seperti itu, dan biasanya hal ini dilatar belakangi oleh faktor ekonomi juga, karena banyak anak-anak yang menjadi korban adalah anak-anak jalanan yang memang tidak memiliki rumah ya, tempat untuk mereka berlindung. Dan ini bukan berarti bukan menjadi tanggung jawab kita, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya. Berikutnya, Bun. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Karena mungkin terkait dengan budaya ketimuran kita ya. Di negara kita ini masih menganggap tabu ya. Banyak orang yang masih menganggap tabu ketika kita membicarakan sesuatu yang ada kaitannya dengan seks ya. Baik itu di dalam lingkungan keluarga maupun di sekolah. Nah, dan kita juga banyak yang apatis ya ketika kita mendengar sesuatu yang berkaitan dengan seks. Tapi padahal tidak demikian seharusnya, Bunda, karena memang anak perlu mendapatkan informasi yang tepat baik dari kita guru maupun orang tuanya, bukan dari orang lain tentang pendidikan seks ini. Nah, ini menjadi poin utama bagi kita ya sesungguhnya. Jadi hilangkan terlebih dahulu ya seperti apa makna tabu dan apatis ini di kita, karena memang terkait dengan kemajuan teknologi yang terjadi, kita tidak bisa menghindari, Bun. Kita tidak bisa anti. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk tidak berjalan sesuai dengan zamannya. Tidak bisa. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi dengan berbagai cara yang nantinya ini bisa menjadi benteng bagi anak-anak kita. Berikutnya, Bun. Nah, hal ini didasari apa, Bunda? Didasari oleh rasa ingin tahu, ya, di mana kita ketahui bersama bahwasannya karakteristik anak usia dini yang paling menonjol itu adalah rasa ingin tahunya yang begitu besar. Nah, ketika anak-anak tidak dibekali ya pendidikan seks sedini mungkin, maka anak-anak kita akan mencari jawaban dari orang lain.
Dan akan lebih menakutkan lagi jika informasi yang didapatkan dari orang lain tersebut, ya, baik itu misalnya dari internet ataupun dari informasi lain, itu bisa jadi salah, tidak tepat, Bunda. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran besar kita. Maka dari itu, sebaiknya kitalah ya, orang tua, pendidik yang memiliki tanggung jawab besar terhadap mereka. Kita tidak perlu harus tabu dan apatis terhadap hal ini, karena pendidikan seks di anak usia dini itu tentu saja berbeda dengan pendidikan seks untuk usia remaja ataupun dewasa. Tidak sama, Bunda. Berikutnya, Bun. Nah, di sini yang sering menjadi kekhawatiran orang tua ketika dihadapkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan sex education ini. Kita mulai dari mana dulu ya? Malu, rasanya sepertinya tidak pantas berdiskusi atau misalnya menginformasikan yang berkaitan dengan sex education ini kepada anak. Padahal Bunda, kalau kita pahami bahwasannya pendidikan seks untuk anak usia dini itu bukan pendidikan seks yang berkaitan dengan aktivitas seksual, bukan Bunda. Pendidikan seks pada anak usia dini itu bukan kita mengajarkan kepada mereka nantinya mereka itu akan melakukan seks bebas. Mereka itu artinya bisa menjaga supaya aktivitas seks itu aman, bukan Bunda. Di sini pendidikan seks untuk anak usia dini itu adalah pendidikan seks yang diawali dengan memperkenalkan bagian-bagian tubuh beserta fungsinya, di mana bagian-bagian tubuh ini merupakan aset dan organ penting yang memang harus dijaga oleh anak tersebut. Nah, ketika kita sudah memberikan pemahaman, pengetahuan kepada anak dengan cara memperkenalkan bagian-bagian tubuh secara umum, secara global, lalu kemudian berkaitan dengan panca indera, lalu kemudian ke area-area sensitif, ya itu harus kita kenalkan kepada anak seperti apa namanya, lalu juga fungsinya. Nah, setelah anak memahami bagian-bagian tubuh beserta fungsinya, maka kita bisa memberikan pemahaman kepada mereka, kepada anak-anak khususnya tentang bahwa mereka itu memiliki tubuh yang berharga dan memiliki di mana tubuh mereka itu adalah aset berharga mereka, sehingga mereka mengetahui serta dapat melindungi anggota tubuhnya dari kemungkinan ancaman kekerasan seksual yang selalu mengintai, ya, yang selalu mengintai anak-anak kita. Berikutnya, Bu. Nah, bagaimana cara yang bisa kita lakukan baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik? Yang pertama adalah kita membangun komunikasi yang efektif terlebih dahulu. Hal ini penting sekali karena biasanya komunikasi yang terjalin antara anak dengan orang tua, guru dengan siswa itu tidak semuanya sama. Jadi di sini yang terpenting adalah bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan anak. Dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik, ya, menjadi pendengar yang baik. Artinya kita sebagai pendidik maupun kita sebagai orang tua, kita harus bisa menjadi mitra, kita harus bisa berperan sebagai teman, kita harus bisa berperan seperti apa yang memang mereka akhirnya nanti merasa nyaman dengan kita. Ketika kita sudah menjadi pendengar yang baik, maka mereka akan menceritakan segala apapun yang mereka alami, baik itu pada saat mereka di sekolah maupun pada saat mereka sedang berada di lingkungan bermainnya. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan menyuarakan tentang seks tanpa memarahi sehingga anak merasa didengar. Sebab terkadang mereka akan ketika seperti tadi yang saya sampaikan, karakteristik anak usia ini yang paling menonjol adalah kan rasa ingin tahunya yang besar, ya. Ketika mereka ingin tahu, ketika mereka mengajukan pertanyaan, namun orang tua tidak menanggapinya dengan baik dan malah mengkat, apalagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu seperti halnya dengan seks gitu, berkaitan dengan seks, maka orang tua akan langsung mengkat, tidak boleh, nggak boleh, itu pantang, seperti itu. Nah, ini yang harus kita ubah mindset kita terlebih dahulu, ya Bunda. Kemudian menyediakan dan memberikan jawaban yang jujur dan sesuai dengan kenyataannya. Berkaitan dengan sex education ini, maka kita harus diupayakan untuk tidak berbohong gitu di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja nantinya diajukan oleh anak, ya. Mungkin di luar
bayangan kita, tapi tetap harus kita jujur dengan dan sesuai dengan kenyataan, dan berikanlah penjelasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak ya, yang sekiranya nalar gitu dengan apa yang disampaikan oleh kita. Berikutnya, Bu. Nah, ini dia bagaimana caranya supaya kita bisa siap gitu ketika kita dihadapkan oleh keadaan ataupun kondisi di mana anak memiliki rasa keingintahuan yang besar. Seperti itu, Bunda. Jadi, ayo siapkan diri kita dengan cara apa? Nah, terkadang orang tua lebih memilih nanti aja lah, nunggu saatnya tiba, biarlah mereka dulu yang nanti bertanya. Padahal sebaiknya, Bunda, tidak demikian. Sebaiknya sebisa mungkin kita yang memberi stimulasi itu terlebih dahulu. Misalnya yang pertama tentu saja kita juga harus punya strategi ya, punya cara seperti apa ketika nanti kita dihadapkan pada kondisi, pada situasi di mana anak akan bertanya hal-hal yang mungkin saja di luar bayangan kita. Yang pertama tentu saja kita harus belajar sebanyak-banyaknya ya, dan menyiapkan backup informasi dari manapun. Boleh Bunda, sekarang kan teknologi informasi itu kan berkembang dengan cukup pesat ya. Informasi kita bisa peroleh dari mana saja. Nah, manfaatkan ya era digital saat sekarang ini untuk kita bisa mengambil sisi baik kepada anak kita, baik anak didik maupun anak kita ya. Jadi boleh kita mengajarkan kepada mereka. Kemudian kita juga bisa, ayo sama-sama, yuk nonton sama mama atau sama ibu guru seperti apa. Nah, begitu Bunda. Lalu kemudian rencanakan dan siapkan sebelum anak-anak datang kepada Anda dengan hal-hal yang akan mengagetkan Anda. Jadi, sebaiknya kalau menurut saya ya, sebelum dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja nantinya tiba-tiba dan itu akan sulit untuk dijawab, ada baiknya secara perlahan-lahan ya, ketika memang anak sudah dalam kondisi siap ya, untuk mereka diberitahu tentang hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dalam pemikiran kita, tapi bisa kita beritahukan kepada mereka. Kemudian mengusahakan tercipta sebuah obrolan. Nah, ini dia Bunda, ini paling penting. Jadi obrolan yang friendly dengan tidak mendikte anak gitu. Kenapa? Dari mana? Kok bisa tahu? Belajar sama siapa? Mama nggak pernah ngajarin. Nah, seperti itu. Terkadang menanggapinya. Nah, jadi sebaiknya kita harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi sahabat. Walaupun terkadang kita merasa sepertinya tidak pantas yang disampaikan atau tidak pantas yang diucapkan oleh anak, yang didorong oleh rasa keingintahuan yang begitu besar, tapi tetap Bunda, kita harus bisa menciptakan obrolan dan suasana yang friendly dengan anak kita. Sehingga anak kita merasa nyaman, dia tidak akan mencari pelarian keluar ketika dia merasa nyaman dengan orang tua. Ketika anak merasa nyaman dengan guru, maka mereka akan menganggap bahwasanya tempat ternyaman, tempat terbaik untuk mereka menyampaikan bentuk hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip sifatnya rahasia itu kepada orang tua dan kepada guru. Oke, Bu, lanjut, Bu. Nah, berikutnya mungkin ada ya masa-masa di mana nanti akan tercipta suatu momen-momen yang canggung. Nah, seperti apa cara kita mengantisipasinya? Seperti itu. Nah, yang pertama, jika Anda merasa malu dengan apa yang Anda sampaikan, boleh peluk anak dan senyumlah, seperti itu. Jadi mungkin ada hal-hal atau bahasa-bahasa yang mungkin jawaban dari kita kepada anak ya, yang kita sendiri malu untuk menyampaikan sesungguhnya, tapi kita bisa alihkan dengan cara memeluk anak, lalu tersenyum memberikan dia senyuman, kemudian sentuhan lembut di kepalanya, seperti itu. Kemudian jika kita tidak mampu memberitahu dan menjawab apa yang mereka tanyakan atau ingin ketahui sambil membelai kepala anak, katakan kita akan cari tahu jawabannya bersama ya, seperti itu. Jadi memberi keyakinan kepada anak, bukan marah Bunda, bukan malah menakut-nakutinya, tidak demikian ya. Jadi kita beritahukan, ayo kita sama-sama nanti kita cari jawabannya sama-sama, atau nanti misalnya kita tanya sama papa ya, atau nanti ibu guru akan cari jawabannya untuk anak ibu, misalnya seperti itu Bunda. Jadi kita tidak boleh marah, apapun misalnya yang disampaikan itu kan sebenarnya di luar ininya, cuma rasa keingintahuan yang begitu besar lah yang mendorongnya untuk bertanya. Berikutnya Bu.
Nah, kenapa dari mulai sejak dini Bunda harus dikenalkan? Karena memang potensi otak manusia itu berkembang sangat pesat pada saat usia dini. Ya, jadi 50% ya itu berkembang sangat pesat di usia dini. Nah, jadi di sini terlihat ya Bunda itu ada 1 triliun neuron ya, di mana dalam 1 triliun neuron itu terdiri dari 100 miliar sel saraf aktif dan 900 miliar sel pendukung. Nah, jadi ketika usia dini ya, kita beri mereka 10 informasi tiap detik, otak tidak akan penuh Bunda, karena memang anak usia dini berada pada fase kritis atau masa peka pertumbuhannya. Fase kritis di sini adalah masa peka di sini adalah masa di mana anak memiliki kesiapan ya menerima segala macam bentuk stimulasi yang diberikan oleh lingkungannya. Jadi anak tidak akan merasa bosan ataupun merasa seperti kita halnya ketika kita dijejali dengan berbagai macam informasi, itu kita akan merasa penat kan, merasa sepertinya otak kita tuh udah penuh gitu. Tapi tidak demikian dengan anak, karena memang potensi otak manusia itu berkembangnya dengan maksimal dan optimal itu pada fase anak usia dini. Nah, kemudian bekerja secara cepat, neuron ini dapat tumbuh hingga 20.000 cabang. Jadi masih bisa terkoneksi lagi Bunda. 100 miliar sel aktif itu masih bisa terkoneksi lagi. Nah, apabila seperti tadi yang saya sampaikan, ketika anak menyampaikan atau ketika anak bertanya kepada orang tua maupun guru dan seketika itu guru ataupun orang tua marah, maka neuron-neuron yang tadinya masih bisa menyambung lagi, masih bisa membuat cabang, itu seketika akan putus Bun. Nah, ini sangat sayang sekali ya, kita sudah menyia-nyiakan fase golden age-nya tadi itu. Makanya kenapa harus sedini mungkin pengenalan sex education ini kepada anak ya, alasannya karena ini Bunda, karena ini nanti akan melekat di memori jangka panjang anak gitu. Mereka akan ingat, karena tadi saya sudah sampaikan di awal ya, pada edukasi seksualitas itu bahwasanya anak diajarkan untuk mereka bisa membedakan mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dilarang, mana yang tidak boleh, seperti itu Bunda. Itu akan melekat gitu. Kemudian akhirnya nanti ketika 1 triliun terkoneksi dengan baik, maka otak anak itu seperti layaknya alam semesta mini gitu ya, yang dia siap berkembang dinamis terus-menerus seperti itu, sampai nanti akhirnya mencapai titik kulminasinya ketika mereka dewasa. Oke Bunda. Nah, ini ada beberapa pijakan dasar ya, sex education untuk anak usia dini. Tentu saja pasti kaitannya dengan agama ya. Kenapa memang ini harus ya, ada beberapa sertifikat dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian juga tentu saja landasan yuridisnya ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ini juga menjadi pijakan dasar dari kenapa sex education untuk anak usia dini harus dikenalkan sedini mungkin ya. Selain tadi memanfaatkan age-nya, juga hal ini memang merupakan masa yang tepat ya, merupakan fase yang tepat untuk anak menerima segala bentuk macam stimulasi. Bukan hanya dari rangsangan pendidikan saja yang diberikan ya dalam bentuk aktivitas pembelajaran, tetapi juga hal-hal lain. Karena kita ketahui bersama bahwasannya program pembelajaran di di PAUD itu kan terintegrasi dengan program HI atau holistik integratif misalnya seperti itu, di mana di dalamnya itu ada pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan, kemudian pengasuhan. Nah, ini kita combine, kita linkkan seperti itu, kita konekkan. Jadi semua dapat gitu, supaya semakin kuat, walaupun ini bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga kita semua orang-orang dewasa yang ada di sekeliling anak. Berikutnya, Bu. Nah, berikutnya juga ada hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi ya. Di sini dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, dan tangan Rasulullah SAW belum pernah menyentuh atau berjabat tangan dengan wanita satu kali pun kecuali istri dan muridnya. Kemudian juga dari Abi Sa'id, kemudian
juga dari Socrates ya, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu, mereka diciptakan kehidupan di zaman mereka, bukan di zamanmu. Jadi memang anak-anak kita tidak bisa lari ya dari kondisi saat sekarang ini yang memang luar biasa dinamisnya ya. Era digital ini memang membawa dampak yang besar sekali ya dalam tataran kehidupan manusia, terutama arus begitu mudah diakses dari manapun. Dan sekarang anak-anak juga tidak pernah tidak menggunakan gadget ya, dan terkadang ada situs-situs yang memang sebenarnya tidak kita download, tapi memang dia muncul seperti iklan, dan hal ini yang harus kita antisipasi. Dengan anak sedini mungkin kita ajarkan kepada mereka tentang pengenalan sex education ini. Kemudian Bunda, ada beberapa teknik ya dan strategi yang dapat dilakukan untuk pengenalan sex education anak. Yang pertama adalah membantu anak agar mereka merasa nyaman dengan tubuhnya. Jadi ini berkaitan dengan kesehatan tubuhnya, terutamanya organ-organ intimnya ya, seperti apa cara membersihkannya ketika anak selesai toileting, seperti itu Bunda. Jadi tentu saja ketika hal ini kesehatan yang terkait dengan organ-organ tubuhnya itu bagus, maka ini tentu aja akan menciptakan rasa nyaman oleh anak. Kemudian memberikan sentuhan dan pelukan kepada anak agar mereka merasakan kasih sayang dari orang tua dan guru secara tulus. Ini penting ya Bunda, walaupun hanya sekedar sentuhan dan pelukan yang diberikan sesaat kepada anak didik kita, kepada anak kita, nah ini membawa dampak yang besar kepada anak. Mereka menjadi merasa nyaman dengan kita. Kemudian membantu anak memahami perbedaan perilaku yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di depan umum. Nah, ini sebagai contoh misalnya ketika anak mandi ya, biasanya kan anak usia 0 sampai 6 tahun itu orang tua masih, orang-orang dewasa di sekitarnya masih sering berkata begini, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, masih kecil aja kok, seperti itu. Tapi sebenarnya ini tidak sebaiknya demikian Bunda. Justru dari sejak kecil itulah kita ajarkan anak untuk memiliki rasa malu, untuk mereka bisa menghargai dirinya sendiri dengan menutup auratnya, seperti itu Bunda. Mengajarkan kepada mereka bagaimana berpakaian yang sesuai dengan syariat, seperti itu. Nah, ini memang harus kita beritahukan kepada anak sedini mungkin perilaku seperti ini. Kemudian mengajarkan anak untuk mengetahui perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga boleh dilakukan Bunda, mungkin dengan menggunakan media-media tertentu yang bisa membantu orang tua ataupun guru dalam menjelaskan perbedaan-perbedaan anatomi tubuh laki-laki dan perempuan, seperti apa anak laki-laki buang air kecil ataupun anak perempuan buang air kecil, seperti itu. Kemudian memberikan penjelasan tentang proses perkembangan tubuh. Nah, nanti ketika sudah masuk usia balik atau misalnya sudah, itu akan terjadi perubahan terkait dengan tubuh, seperti itu. Kemudian mengajarkan anak untuk mengetahui nama-nama yang benar pada bagian setiap tubuhnya masing-masing ya. Jadi terkadang kita ya sering mengumpamakan kepada anak ya bagian tubuh, misalnya seperti alat kelamin laki-laki itu namanya misalnya burung, atau misalnya apalah gitu yang sering diumpamakan. Seharusnya sampaikan saja Bunda, bagian tubuh ini alat kelamin laki-laki itu namanya penis, perempuan namanya vagina, dan fungsinya adalah untuk apa. Seperti itu Bunda, jangan ada perumpamaan. Jadi misalnya kalau seperti anak perempuan nanti disebut alat kelaminnya itu celengan, terkadang ya sering kita dengarnya demikian, atau dompet misalnya demikian. Nah, berarti kan itu ada kegunaannya untuk apa, misalnya begitu. Nah, kepada anak kita harus ajarkan dengan nama-nama yang benar. Kemudian membiasakan dengan pakaian yang sesuai dengan jenis kelaminnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga harus ditekankan. Ya, mungkin kadang ada pengaruh ya anak laki-laki ketika kakaknya yang di atasnya itu perempuan, dia ingin menggunakan pernak-pernik yang dipakai juga dengan kakaknya. Nah, ini juga harus jangan dibiasakan ya. Ini harus dibiasakan sesuai gendernya. Jadi kalau untuk anak perempuan lebih ke sisi femininnya, kalau anak laki-laki lebih ke sisi maskulinnya, seperti itu yang memang harus ditonjolkan. Kemudian memberikan pemahaman kepada anak tentang susunan keluarga atau nasab sehingga memahami struktur sosial dan ajaran agama yang terkait dengan pergaulan laki-laki dan perempuan. Nah, sejak dini juga ini sebaiknya anak-anak dipisahkan tidurnya antara anak laki-laki dan anak perempuan, apalagi jika sudah balik ya nggak apa-apa lah sekamar sama adiknya, kan adiknya masih kecil misalnya, seperti itu kita atau misalnya orang tua masih
pengen anaknya tuh deket, jadi masih sekamar tidurnya sama orang tua gitu. Nah, upayakan Bunda sebaiknya jangan terlalu lama ya, harus segera dipisah kalau untuk tidurnya tersebut, karena ini nantinya khawatirnya berdampak juga seperti itu. Kemudian Bunda lanjut. Nah, ini dia Bunda, ada beberapa kunci utama ya, sex education untuk anak usia dini. Yang pertama ini adalah orang tua dan pendidik sebagai narasumber utama. Nah, ini yang paling penting Bunda. Jadi terkadang kita lihat di masyarakat bahwasannya orang tua itu cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada pendidik ya, kepada sekolah berkaitan dengan pendidikan anaknya. Padahal tidak demikian Bunda. Hampir sebagian besar waktu anak itu dihabiskan di rumah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua itu harus bisa menjadi narasumber utamanya. Begitu juga pendidik harus bisa menjadi narasumber utama yang bisa menginformasikan, yang bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan pengenalan sex education ini untuk anak gitu. Jadi bisa berimbang dan bisa berkolaborasi dengan orang tua. Antara pendidik dengan orang tua bisa saling berkolaborasi karena memang ada program-program di sekolah yang memang melibatkan orang tua. Jadi di sini orang tua juga terlibat dalam kegiatan anaknya. Kemudian pendekatan spiritual ini juga harus dan pasti ya, karena memang dari sejak dini ini kita harus menanamkan nilai-nilai agama dan moral ya, sehingga nantinya terbentuk karakter-karakter yang baik ya, karakter-karakter positif oleh anak. Ketika kita sudah membentengi anak dengan keimanan ya, dengan pendekatan spiritual, maka otomatis ini akan menjadi benteng anak untuk mereka bisa memfilter nantinya ya perbuatan-perbuatan yang mungkin saja tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan atau haram hukumnya untuk dilakukan. Kemudian berikutnya update pengetahuan anak. Nah, ini harus Bunda selalu ya rutin, artinya mungkin setiap beberapa waktu itu harus ada update pengetahuan dengan anak, sampaikan lagi kepada anak seperti apa. Jangan hanya sekali saja. Misalnya ada ya di lembaga-lembaga mereka sudah memberikan sex education ini untuk anak, tapi itu hanya berupa ini saja kegiatan saja tapi tidak penjelasan. Misalnya saya pernah turun ke lapangan ya, itu mereka mengajarkan sih misalnya memperagakan gerakan-gerakan kan yang yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan, tapi mereka tidak memberi penjelasan kepada anak seperti itu. Kemudian Bun, nah ini dia Bunda ya, mungkin orang tua ataupun guru memiliki keterbatasan dalam hal menyampaikan kepada anak, maka kita bisa menggunakan media-media yang memang ini secara umum atau secara luas bisa didapatkan. Jadi anak bisa paham ya bagian tubuh pribadi yang tidak boleh dilihat dan disentuh oleh sembarang orang, misalnya mulut, dada, kemaluan, atau kemudian bokong, misalnya seperti itu. Atau misalnya bagian tubuh yang hanya boleh disentuh oleh misalnya ayah, ibu ketika memandikan, atau ayah, ibu ketika membersihkan sehabis buang air, lalu juga ketika ke dokter, dan itu dengan pendampingan. Nah, ini yang harus kita pahami juga gitu, karena terkadang penyimpangan seksual itu, kekerasan seksual, pelecehan seksual itu terjadi justru di lingkungan orang-orang terdekat anak. Nah, ini yang nantinya bisa dihindari gitu. Kemudian katakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadi atau menyuruhmu buka baju di depannya atau menunjukkan bagian pribadi tubuhnya atau menunjukkan film atau foto telanjang seperti itu. Jadi anak sudah bisa punya penanganan awal gitu terhadap apa-apa yang nanti mungkin saja bisa terjadi dan berkembang ya. Jadi anak bisa paham, oh iya seperti ini, oh begini, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata ini boleh, oh ini harus dihindari, misalnya seperti itu. Nah, kalaupun misalnya itu terjadi ya, maka hal-hal yang bisa dilakukan adalah lari cepat ke tempat ramai, teriak tolong-tolong, lalu bilang ke orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar. Nah, ini yang saya perhatikan, pernah saya melihat ada video
ya pada saat itu penjemput ya menjemput siswa ya anak. Nah, dia sambil memegang dada seperti itu dan anak merasa seperti tidak sedang terjadi apa-apa karena itu tadi anak tidak memiliki pemahaman awal tentang sex education ini karena anak beranggapan setiap orang dewasa ya yang memberikan sentuhan, belayan, mungkin pelukan kepada anak dianggap itu merupakan ungkapan dari rasa kasih sayang seperti itu. Kemudian tips untuk orang tua ini juga banyak, nanti mungkin bisa saja materinya ya. Kemudian juga di sini aku mandiri anak mampu menjaga diri ini dari KPI ya. Kemudian next Bun. Nah di sini juga ada lagu ya, mungkin nanti bisa dipraktekkan. Ini juga sudah umum ya, sudah selalu mungkin didengar. Mungkin di bawah Bun, yang tanda panah ini Bun. Nah ini mungkin semua saya yakin sudah pernah mendengar ini. Tapi yang sering saya lihat di lembaga gitu, di orang tua, mereka hanya fokus kepada bagaimana cara memperagakan gerakannya saja gitu. Tapi tidak dengan pemahaman dan penjelasannya seperti apa. Jadi ketika selesai anak-anak memperagakan lagu ini gitu kan, ketika saya tanya apa yang tidak boleh disentuh, nah anak-anak tidak paham, mereka tidak tahu, berarti tidak ada, seharusnya ada penjelasannya. Setelah mereka memperagakan lagu ini, guru memberikan penjelasan atau orang tua juga memberikan penjelasan kepada anak seperti itu. Nah, seperti ini ya Bun, kan bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan sehingga anak merasa tertarik, anak merasa tertantang ya kan. Dan itu akan melekat Bunda, bukan hanya sekedar memperagakan gerakannya saja, tetapi juga anak-anak tahu maksud dari lagu ini apa, seperti itu. Nah, jadi ternyata tubuh kita itu merupakan aset berharga kita ya, yang apabila tidak kita jaga, ini nantinya akan sangat berpengaruh ya pada masa depan seperti itu. Apalagi kalau anak perempuan ya harus memang, bukan berarti ada perbedaan dengan anak laki-laki, itu memang ekstra luar biasa untuk menjaganya. Jadi ini dia. Oke, Bunda lanjut. Karena waktunya juga. Nah, oke, terima kasih sudah selesai Bunda. Demikianlah pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Lulu. Masya Allah luar biasa materinya ya, sangat-sangat berguna sekali bagi kita semua ya, terutama kita para pendidik PAUD, di mana ya betul lagu itu kita sudah kenalkan kepada anak-anak didik kita. Tapi kembali lagi seperti permasalahan umumnya, kita banyaknya berfokus pada gerakannya saja, gerakan ininya saja tanpa edukasi di balik lagu itu apa itu belum sampai ke situ ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya materi ini, insya Allah ke depannya, terutama saya pribadi, akan lebih menambahkan lagi, terutama dalam sex education-nya ya, Bunda. Terima kasih. Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, dari materi tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lulu, silahkan apabila ada yang akan bertanya, bisa di chatroom ataupun bertanya langsung. Tapi alangkah baiknya bertanya langsung saja ya, lebih enak gitu ya. Oke. Silahkan, sudah adakah? Ini materi sangat-sangat bagus, bunda-bunda sekalian ya. Baik kita sebagai guru maupun kita sebagai orang tua di rumah. Memang tidak mudah untuk memberikan sex education ini ya. Ada Teh. Baik, mana? Bunda ya? Susi nih. Bunda Susi. Siapa? Bunda Susi. Ya. Oke, silakan. Bu Susi. Baik. Ya. Tanya langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bu Lulu, ini bukan bertanya sih, sharing ya. Sharing karena ini kasuistis pernah saya alami di lembaga dulu.
masalah tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak ya. Waktu itu kita pernah mengalami anak didik itu mengurung diri di dalam kelas pada saat jam istirahat bersama sama-sama anak perempuan ya, berdua gitu. Terus ternyata setelah ada laporan dari temannya, dari salah satu temannya itu mengatakan kalau si anak yang satu ini mohon maaf itu menyuruh membuka celana dalamnya temannya yang perempuan lalu memegang alat kemaluannya gitu ya. Terus kita panggil anak itu, bertanya baik-baik kenapa sampai melakukan itu kepada temannya, sama-sama perempuan karena sama ya, sama-sama perempuan. Ternyata itu adalah berkaca dari rasa penasarannya anak didik itu karena dia pernah melihat kejadian di rumah tidak sengaja masuk ke kamar mandi lalu nggak dikunci sama orang tuanya, ternyata melihat ayahnya melakukan hal yang sama kepada ibunya gitu. Terus pada saat itu memang sedikit terjadi ini bagi kami, waktu itu saya masih jadi kepala sekolah, lalu menyampaikan kepada guru kelasnya apa yang seharusnya kita lakukan karena pada intinya yang menjadi guru pada anak itu kan sebenarnya orang tua yang dominan ya, yang memberi contoh. Terus kita di sekolah juga hanya waktu sedikit. Ada sedikit kesulitan bagaimana melakukan komunikasi yang baik kepada orang tua karena itu sangat aib ya, bagi kita itu aib untuk menyampaikan itu. Mungkin akhirnya kita memberi pengertian kepada anak tersebut karena orang tua itu sudah suami istri dan segala macamnya. Tapi yang belum jadi PR bagi kami waktu itu belum sampai pada tahap menyampaikan kepada orang tuanya karena takut malu gitu loh Bunda. Bagaimana sebaiknya yang harus saya sampaikan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Susi ya. Bunda langsung dijawab saja ya supaya lebih. Oke, baik Bunda. Bunda Susi tadi ya. Susi ya. Iya, sharing ya Bun ya kita ya di sini ya. Jadi Sharing, memang ya. Itu yang harus kita pahami juga tadi selain untuk karakteristik anak usia dini ya, selain anak memiliki rasa keingintahuan yang besar, anak juga apa namanya suka meniru kan gitu dan suka mencontoh ya, suka meniru ya kan, suka meniru. Jadi anak pada usia dini itu mereka mencari model gitu, mencari contoh, mencari tauladan. Nah, biasanya memang ini sangat berpengaruh sekali gitu kan, apa namanya kondisi lingkungan di sekitar anak. Nah, ini tadi mungkin Bunda, kalau menurut pendapat saya ini kan sudah terjadi ya, jadi tidak bisa diantisipasi karena memang sudah terjadi. Tinggal bagaimana caranya ya kan. Nah, memang Bunda, kita tidak bisa sepatutnya menyalahkan 100% sensitif soalnya. Mereka mengapa demikian, kenapa apa bisa berperilaku demikian, karena memang ada yang dicontohnya. Seperti tadi yang Bunda sampaikan, saat ini permasalahannya Bunda belum ada mengkomunikasikan hal tersebut dengan orang tua ya, terkait dengan aktivitas yang sudah dilakukan anak di lembaga. Nah, Bunda seharusnya kalau menurut saya sarannya itu Bunda, itu tetap harus disampaikan Bunda, karena khawatir Bunda, tidak hanya perilaku tersebut berlaku di sekolah, tapi juga bisa jadi nanti di tempat-tempat lain kalau kita tidak langsung memberikan pemahaman ya dan stimulasi yang tepat untuk anak tersebut gitu. Sebaiknya memang dikomunikasikan tentu saja ya dengan cara yang santun kepada orang tua, ajak mereka untuk bertemu khusus ya Bun ya, di ruangan yang khusus yang memang seperti tadi Bunda rasanya malu dan tabu untuk menyampaikannya kepada orang tua, tapi permasalahan itu tidak akan selesai sampai di situ, Bunda. Begitu. Jadi tetap, kalau menurut saya tetap harus dikomunikasikan dengan orang tua, jalin komunikasi yang efektif. Kita komunikasinya kepada orang tua, tapi tidak spesifik dengan perbuatan mereka seperti itu, tidak, Bunda. Jadi kita komunikasikan kepada orang tua untuk
tetap memberikan contoh yang baik di rumah karena waktu yang paling banyak itu di rumah gitu. Tapi tidak Berarti dia bisa secara umum. menyampaikan sesuatu yang spesifik yang dilakukan. Eh, Iya, nah secara itu dia umum Bunda, gitu. makanya Karena kita kan karena kasus itu dia kasusnya sudah kita sampaikan. Kasusnya seperti ini di sekolah gitu loh. Tapi ceritanya dari anaknya tentang itu kita nggak nyampaikan, minta bantuan aja, dipantau di rumah supaya dikasih contoh yang baik di lingkungan rumahnya gitu aja. Iya, jadi contoh yang baik di sini dia dalam arti Tuh, seperti Bunda. apa Bunda? Seperti itu. Jadi harus Jadi kalau disampaikan ya. iya Bunda, kalau menurut apa yang saya sudah dididik kronologi anaknya ya, iya gitu. benar. Kalau menurut saya Bunda sepahit apapun itu memang harus disampaikan karena khawatir itu nanti menjadi sebuah kebiasaan Bunda kalau kita tidak sampaikan karena tujuan kita sebenarnya baik. Kita tidak mau anak kan sebenarnya kan dia melakukan itu kan karena dia tidak tahu, belum tahu dia membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas Bunda. Gitu. Jadi kita lah orang tua, kita lah guru yang memberikan pemahaman awal itu kepada anak. Tujuan dari sex education ini itunya Bunda. Jadi pembiasaan itu, perilaku itu nantinya tidak melekat di anak seterusnya gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada tindakan, khawatir nanti anak beranggapan bahwa ini perilaku itu benar gitu, aktivitas itu benar. Jadi komunikasikan hal tersebut dengan baik dengan orang tua, jelaskan secara ini dan ini juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi orang tua bahwasannya anak itu tidak sesederhana pemikiran orang tua karena kita kan selalu begini, masih anak-anak kok mereka belum ngerti nggak paham, tapi beda Bunda. Anak sekarang dengan anak dulu itu beda, banyak faktor ya yang menyebabkan mereka berbeda dengan kita dulu. Mungkin kalau kita dulu kita tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian-kejadian seperti tapi sekarang tidak demikian. Mungkin faktor gizi, faktor lingkungan, informasi dan segala macam itu sangat mempengaruhi. Jadi ya sebenarnya Bunda perilaku-perilaku menyimpang seperti itu terjadi ketika memang kita berusaha menutup mata gitu. Kita menutup mata, sudah nanti lewatnya itu kan seperti itu. Tapi tidak demikian. Seharusnya memang sebaiknya itu dikomunikasikan dengan orang tua, dijelaskan kronologinya seperti apa gitu kan. Dan itu nantinya juga bisa menjadi apa ya sebuah kolaborasi seperti apa nanti solusi yang terbaik untuk mereka di rumah dan untuk kita di sekolah. Seperti itu Bunda. Jadi kuncinya memang harus jujur Bunda. Di sex education ini kita harus jujur. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. yang saya penasaran merasa malu dan ya, Bu Lulu, berarti kita boleh ya gini misalkan ke orang tua, Bunda, ini anaknya tadi seperti ini di sekolah gitu ya, kronologisnya dijelaskan. Ketika ditanya oleh kami pihak guru ternyata dia itu mencontoh karena melihat orang tua. Ya ayah bundanya gimana? Nah, itu bagaimana coba? Aktivitas seksual gitu kan? Oh gitu. Oke. Kan begitu, ya kan? Okay. Jadi kan makanya tadi saya kata-kata kan dari kata-kata iya yang benar Bunda. Maka yang agak sulit. Jadi memang cari apa ya kita menyampaikannya juga harus benar-benar. Jadi sebelum kita undang mereka kita harus benar-benar mempersiapkan gitu, mempersiapkan benar-benar apa yang memang harus kita sampaikan kepada orang tua supaya mereka tidak terjadi miscommunication gitu ya kan. Tapi memang harus disampaikan ini Bunda, harus disampaikan artinya kedepannya orang tua bisa lebih berhati-hati kan begitu. Karena ini itu sangat melekat loh Bun. Iya pasti. Bapak Ibu di bagian fitur-fitur Teams ini siapa? Ada yang masih bocor. 365 itu. Ya, betul. Ada fiturnya. Kalau di sini di fiturnya fitur apa ya? Tayangan tidak sengaja mungkin ya fiturnya. Banyaknya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan itu jadi ilmu juga ya. Bunda Susi. Iya. Ya, nanti jadi kita mengambil ilmu itu ketika kejadian seperti itu kami pun melakukannya seperti itu. Iya, kita tidak boleh menutup mata karena khawatir nanti dia efeknya jangka panjang itu Bunda. Ya, betul. Gitu. Dan itu nanti menjadi sebuah kebiasaan buruk. Betul. Bu Lulu, ketika
itu kan anak mencontoh ya tadi ya, Iya. karena melihat kan, jadi penasaran Iya. dan ingin melakukan hal yang sama mungkin seperti itu. Nah, kemudian ketika kita anak-anak kita di Indonesia itu kan kebiasaannya memiliki anak kecil itu masih di satu kamar dengan orang tua ya, kebanyakan itu dan malah Iya. mungkin baru dipisah itu di usia SD kelas 4 Iya, mungkin ya, 7, bahkan kebanyakan ada yang itu. sampai 10 tahun kan Nah, gitu. seperti itu. Nah, sebaiknya itu di usia berapakah anak mulai dipisah tempat tidur, Bu Lulu, untuk kepentingan Oke. seperti ini? Ya, silakan. Baik Bunda Juwariah. Jadi sebenarnya ya kalau kita berkiblat ya ke barat ya, mereka itu memang dari bayi saja sudah dipisah tidurnya, sudah dipisah kamarnya ya. Karena memang attachment itu, kelekatan itu memang sebaiknya memang untuk dalam tanda kutip positif ya, negatif gitu kan, kita harus bisa juga gitu membedakannya. Nah, untuk anak usia dini, untuk anak untuk memisahkan ya tidur dengan orang tua itu Bunda, ketika anak sudah mulai banyak bertanya Bunda. Sudah banyak bertanya, apalagi terkait dengan bentuk tubuh. Kadang kan kita juga orang tua sering ya mandi bareng lah supaya sekalian nanti gitu kan mandi bareng sama anak gitu. Nah, anak ketika sudah mulai memperhatikan kita gitu kan, sudah mulai melihat kita, mama kok beda ya mah gitu, punya kakak sama punya mama gitu kan. Nah, disitulah Bun mulai kita harus memisahkannya gitu. Sekitar usia 2 tahun mungkin ya? Atau iya, pokoknya pada saat kita boleh melihat, lebih cepat lebih bagus, tapi pada saat terjadi hal-hal demikian berarti itu sudah sebuah warning buat kita Bun. Berarti anak sudah mulai memperhatikan sesuatu dari yang aktivitas. jadi masalahnya Bunda susah memisahkan tempat tidur anak, biasanya seperti itu ya untuk anak-anak karena kecil, memang itu tadi takut seharusnya atau seperti apa gitu. Nah, itu jadi tantangan tersendiri buat kita orang tua ya Bunda. Jadi kalau anak-anak ini kuncinya kan di pembiasaannya Bun. Ya kan di pembiasaannya seperti apa. Mungkin malam pertama kita dulu Bun yang di kamar anak gitu kan sampai dia tertidur, malam kedua mulai nanti sampai akhirnya bisa dilepas. Jadi attachment itu, kelekatan itu bisa pelan-pelan dilepas gitu. Akhirnya anak bisa mandiri kan dari memisahkan tempat tidur jadi anak jadi mandiri, jadi berani, akhirnya karakter-karakter positif lain akan bermunculan. Oke, terima kasih Bunda ya. Luar biasa, betul. Memang itu harus sesegera ibunya mungkin. harus benar-benar serius dan tangguh. Iya, benar. Dan kerjasama Bunda dengan ya, ayah betul, iya. Baik, masih adakah yang ingin bertanya? Saya Bunda. Baik, silahkan Ibu Fauziah ya dari Gayo. Betul ya? Dari Aceh ya. Mangga, silahkan. Halo Bun. Belum terdengar jelas Bu Fauziah suaranya? Halo? Belum. Ya. Belum? Oke. Halo? Ada. Silahkan. Iya. Saya mau sharing ini tentang anak saya sendiri ini ya. Anak saya ada umurnya 6 tahun, baru masuk 6 tahun, laki-laki. Nah, dia itu saya perhatikan sering memegang kemaluannya gitu. Sering sekali nanti kalau lagi nonton televisi dia selalu pegang. Nanti kalau saya katakan kenapa pegang-pegang itu? Kalau dipegang nanti mau umi sunat. Nah, kalau udah dibilang disunat dia itu langsung lepaskan. Nah, nanti sering saya lihat gitu. Kalau misalnya saya perhatikan selalu dilakukannya hal yang serupa gitu, memegang kemaluannya. Itu seperti apa Bunda untuk memberikan solusi pada anak saya itu? Saya kembalikan. Baik, silahkan Bu Lulu dijawab langsung. Oke, benar. Baik, Bunda Fauzia ya dari Gayo Luas. Iya, jadi memang beda ya anak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau anak laki-laki memang perhatian mereka terhadap tubuhnya itu memang lebih dan perkembangan perkembangan seksual anak itu memang kalau di anak laki-laki itu udah memang kelihatan gitu ya. Jadi dari bayi itu pun udah kelihatan ya bagaimana alat vitalnya itu misalnya dalam kondisi misalnya tegang, dan itu bisa menjadi kalau tidak kita
berikan stimulasi yang baik dengan anak melalui kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatiannya, itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan bagi anak tersebut, Bunda. Begitu, karena dia bisa mengeksplorasi dan bisa memuaskan diri sendiri gitu. Nah, jadi ada cara yang bisa dilakukan ya. Tentu saja ini butuh komitmen dan konsisten dengan orang tua ya, dan kekreatifan orang tua juga ya. Artinya kita bisa mengalihkan perhatian anak, Bun, ya dengan kegiatan-kegiatan lain yang dia senangi gitu. Jadi misalnya seringannya bangun tidur ya. Bangun tidur itu kan memang seperti itu ya. Jadi ketika bangun tidur jangan biarkan anak untuk dia melakukan aktivitas tersebut. Ketika sudah bangun, ayo ikut mama kita mandi. Langsung begitu, Bunda. Jadi terkat gitu kan. Kemudian kalau misalnya sambil menonton TV dia melihat, nah coba sambil menonton TV itu Bunda ikut juga mendampingi gitu kan, melakukan kegiatan-kegiatan apa gitu kan, mengajaknya berbicara, mengalihkan perhatiannya lah Bun dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat gitu. Misalnya kalau seperti ini ya, dalam kondisi daring seperti ini, waktu anak di rumah itu kan banyak ya Bun, ajak anak terlibat dalam kegiatan-kegiatan orang tua di rumah. Misalnya ayo ikut mama mau menyapu halaman seperti itu. Atau ayo kita buat alat peraga bersama yuk, mama hari ini mau buat ini, bisa begitu Bunda. Jadi bisa dialihkan perhatian anak dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Jangan biarkan anak terlena dengan dirinya sendiri seperti itu Bun. Jadi kitalah, peran orang tua memang luar biasa di sini dituntutnya. Begitu Bunda Fauzia. Iya, baik. Terima kasih, sudah cukup jelas Bu Fauzia. Mana tadi ya, udah keluar gitu. Oke. Ya, memang betul itu banyak terjadi ya ketika memang untuk anak TK usia TK itu saya juga sering menemui gitu ya. Ketika mungkin mereka tidak sadar gitu ya memegang kemaluannya itu gitu, atau ketika mereka grogi ketika ke depan kelas mengalihkan ya itu dengan refleksnya mereka memegang gitu kan ya. Ya berarti boleh nggak kita bilang tidak boleh pegang itu misalnya gitu, gimana atau tidak gimana? Gini, kita tidak usah bilang tidak boleh, gitu. Tapi kita beritahu posisi yang benar seperti apa. Kita contohkan gitu. Kita contohkan posisi yang benar seperti apa ke anak. Karena kalau anak dibilang tidak boleh, makin dibuat. Kalau dibilang jangan, makin dibuat, kan begitu. Tidak dari 3 kata, 4 kata yang kita sampaikan, yang melekat cuma 1, jangan, boleh tidak gitu. boleh. Iya, gitu. Boleh. Jadi posisi kita beritahu aja posisinya yang benar seperti apa. Oke, terima kasih. Wah, ilmunya luar biasa ya, dan itu memang kita hadapi sehari-hari ketika dengan anak memang seperti itu kasus-kasusnya. Iya. Sebenarnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan dan mungkin rekan-rekan lain juga ingin tanyakan Bu Lulu ya. Tapi mohon maaf sekali rekan-rekan semua dan Bu Lulu, kita ternyata dibatasi waktu. Untuk kali ini memang hanya sampai 15.30 dan sekarang waktu sudah menunjukkan 15.28, 2 menit lagi ya. Saya kira untuk pertemuan kali ini untuk pertanyaannya dicukupkan dulu ya. Mudah-mudahan antusias dari rekan-rekan masih membutuhkan materi ini, atau mungkin selanjutnya akan pertemuan lagi ya Bunda ya. Tidak keberatankah bila nanti ada kelanjutannya Bu Lulu? Boleh Bunda, senang. Dengan senang hati Bunda. Terima kasih. Senang hati untuk ikatan IM. Berbagi. Iya, luar biasa ya, alhamdulillah. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin sama-sama kita sharing ilmu ya, berbagi ilmu, kita saling menambah pengetahuan kita, mengupgrade ilmu kita. Disinilah tempatnya, wadah kita ya, salah satunya di BBE ini. Alhamdulillah. Rekan-rekan semua mohon maaf karena waktu jadi dibatasi pertanyaannya. Mungkin nanti kita akan laksanakan lagi sesuai, kalau nanti meminta materi ini dilanjutkan, insya Allah kita akan lanjutkan ya Bu Lulu ya. Boleh Bunda boleh. Iya, baik Ibu Pini sebagai penanggung jawab acara ini sudah morning saya, Bu Ari sudah waktunya, oke. Maka saya tidak bisa melanjutkan. Baik, inginnya saya tambah lagi 1 jam Bun. Oke. Emang seru luar biasa ya materinya, dan alhamdulillah kita punya pemateri yang luar biasa. Saya sangat senang tadi yang diuraikannya begitu mengena dan
Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya ya Bunda. Terima kasih sekali atas ilmunya hari ini, luar biasa. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian yang sudah hadir, menyempatkan waktunya di sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya selaku moderator pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.